Order block dianggap sebagai area menarik untuk melakukan entry point, set level SL, bahkan take profit. Tapi tahukah kalian mengapa beberapa order block yang kita gunakan bisa berfungsi dengan baik, sementara banyak juga order block yang lain diabaikan oleh pergerakan market dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Salah satu jawaban yang tepat dari pertanyaan barusan adalah karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Ketika kalian tidak begitu memahami mengenai order block dan kalian coba trade menggunakan order block, maka area yang kalian anggap sebagai order block malah menjadi liquidity dari para market maker. So, apa yang akan terjadi? Trading kalian pasti akan mengalami kerugian. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai order block. Tentang apa itu order block, seberapa penting penerapan order block, cara mengidentifikasi order block pada trend bullish dan trend bearish, lalu cara menemukan area atau level order block yang high probability untuk entry, dan cara entry menggunakan order block. Lalu yang terakhir, contoh trading memanfaatkan order block di live chart. So, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir karena apa yang saya share di dalam video ini bisa bermanfaat banget jika diterapkan di dalam sesi trading kalian. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like dan share serta klik tombol subscribe-nya dulu guys. Di dalam konsep smart money, order block merupakan area atau level terbaik supply and demand yang terbentuk ketika market maker mengakumulasi aset tertentu dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan perubahan pergerakan harga yang impulsif atau pergerakan harga yang terjadi dengan cepat dan kuat dalam satu arah tertentu. Dengan kata lain, area order block terbentuk ketika adanya imbalance antara buyer dan seller di dalam pergerakan market. Untuk penggunaan order block itu penting gak penting ya, tergantung kalian jenis trader yang seperti apa. Apakah kalian termasuk trader yang full price action? Kalau iya, maka penggunaan order block akan sangat penting untuk trading kalian, dan kalian wajib tahu dan belajar tentang order block. Tapi jika kalian condong ke trader yang lebih suka action berdasarkan pergerakan dari sinyal indikator, penggunaan order block biasanya digunakan sebagai opsi kedua atau hanya untuk konfirmasi aja, jadi bukan yang utama. Tapi seberapa penting sih sebenarnya penggunaan order block di dalam konsep smart money? Order block dianggap sangat penting dalam SMC karena setiap kali harga mendekati area order block, kita dapat berekspektasi jika harga akan terjadi reaksi pembalikan pada arah tren yang sebelumnya, yang impulsif. Dan hal itu bisa kita manfaatkan untuk meletakkan entry point di dalam order block. Lalu bagaimana sih cara mengidentifikasi area order block pada trend bullish maupun trend bearish? Oke, sebelumnya kalian harus tahu bahwa order block ada dua jenis tipe, yaitu order block standar, area order block yang tidak muncul dengan pola candlestick, dan juga ada order block engulf, area order block dengan pola candlestick terutama engulfing. Nah, untuk order block tipe standar itu biasanya last up candlenya kalah panjang dengan dua candle setelahnya atau lebih. Sedangkan untuk order block tipe engulf, last up candlenya kalah panjang dengan satu candle setelahnya. Di dalam skenario bullish, candlestick bearish terakhir sebelum dimulainya pergerakan bullish impulsif dapat diidentifikasikan sebagai area order block. Kemudian candlestick bullish pertama sebelum dimulainya pergerakan bullish impulsif juga bisa dikategorikan area order block. Hal yang sama juga berlaku untuk skenario market bearish. Setiap candlestick terakhir sebelum dimulainya bearish impulsif bisa dikategorikan area order block. Dari contoh pergerakan market ini, kita bisa menemukan beberapa area order block dengan low dan high quality. Berdasarkan ciri identifikasi area order block pada skenario market bullish, yaitu candle bearish terakhir atau candle bullish pertama sebelum pergerakan market secara impulsif, kenaikan bisa kita tandain sebagai area order block. Tapi tidak semua order block bisa kita manfaatkan untuk entry, karena tidak semua order block mampu menahan pergerakan harga dan bisa jebol juga. Kita perlu bisa membedakan mana order block low quality dan high probability untuk entry.
Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa membuat order block di area high probability entry? Ada aturan-aturan spesifik yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakan order block. Kunci untuk menemukan area order block yang high probability untuk entry haruslah memenuhi 3 ciri. Dan ciri-cirinya adalah: pertama, imbalance atau fair value gap atau inefisiensi, terserah kalian mau menyebutnya apa. Lalu yang kedua ada BOS, break of structure. Dan yang terakhir ada unmitigated. Nah, yang pertama ada imbalance, fair value gap atau inefisiensi. Apa sih itu? Simpelnya, imbalance adalah ketidakseimbangan pergerakan harga antara buyer maupun seller. Jadi untuk bisa membuat order block di area yang high probability, maka kita perlu tahu imbalance itu seperti apa. Secara analisis teknikal, imbalance dapat dilihat dari kemunculan 3 buah candlestick yang sumbu candle pertama dan ketiganya tidak saling bertemu atau tidak saling bersilangan. Dikarenakan pada body candle keduanya memiliki body yang panjang atau impulsif. Jika kita gunakan istilah inefisiensi, maka kita perlu tahu bedanya inefisiensi dan efisiensi. Jika pada inefisiensi, sumbu candle pertama dan ketiganya tidak saling bertemu maupun bersilangan, maka pada efisiensi, sumbu candle pertama dan ketiganya bisa saling bertemu bahkan saling bersilangan. Pada ciri ataupun aturan yang kedua, ada BOS atau break of structure. Kalian pasti udah familiar dengan break of structure. Nah, untuk melihat order block yang low probability dan high probability bisa kita lihat pada break of structure. Untuk order block yang low probability biasanya tidak ada maupun tidak terjadi break of structure di high maupun higher high. Kalian perlu hindari atau abaikan dan jangan pilih order block ini karena tidak menutup kemungkinan order block ini akan ditembus dan tidak mampu menahan pergerakan harga. Nah, untuk order block yang high probability, pastikan ada pergerakan market yang break high ataupun higher high maupun lower low pada structure market. Kemungkinan besar order block akan direspect dan akan ada reaksi pergerakan harga di sekitaran order block. Jadi bisa kita manfaatkan untuk entry. Dan ciri ataupun aturan yang terakhir yang ketiga ada unmitigated. Simpelnya, unmitigated berarti masih fresh atau baru dan belum pernah tersentuh oleh pergerakan harga. Jadi dalam SMC, order block yang high probability adalah order block yang belum pernah tersentuh sekalipun oleh pergerakan harga. Karena semakin banyak dan sering order block tersentuh oleh pergerakan harga, maka akan semakin besar kemungkinan order block tidak akan mampu terus menahan pergerakan harga dan akhirnya order block bisa tertembus juga. Nah, itu dia ciri-ciri maupun aturan untuk menentukan order block yang high probability untuk entry. Lalu bagaimana strategi trading yang baik dan benar untuk entry menggunakan order block? Strategi trading menggunakan order block ada 2 langkah. Pertama, kalian perlu menganalisa market structure dan membuat order block di time frame yang lebih besar. Lalu yang kedua, kita perkecil time frame dan tunggu dengan sabar terjadinya change of character sebagai tanda perubahan pergerakan arah harga. Misal, jika kita akan membuat order block kita di time frame H4, kita akan cari titik entry dengan time frame yang lebih rendah yaitu 15 menit. Atau jika kita gunakan time frame 1 jam untuk menganalisa structure market dan membuat order block, maka kita akan gunakan time frame yang lebih rendah yaitu di time frame 5 menit untuk mencari titik entry. Ingat, jika strategi ini tidak memiliki batasan pada kerangka time frame yang kita gunakan. Kalian juga bisa gunakan time frame daily, weekly maupun monthly untuk menganalisa market dan melihat structure dari pergerakan market. Akan tetapi, time frame yang kalian gunakan untuk entry setidaknya harus 2 kali lebih rendah dari time frame yang kalian gunakan untuk analisa pergerakan market. Jadi, jika kalian gunakan time frame H4 untuk analisa, maka kalian gunakan time frame 15 menit untuk entry. Jika kalian gunakan time frame H1 untuk analisa, maka kalian gunakan time frame 5 menit untuk entry. Dan jika kalian gunakan time frame 30 menit untuk analisa, maka kalian gunakan time frame 1 menit untuk entry. Lihat pergerakan grafik chart market US oil pada kerangka time frame H4 ini.
Ini time frame besar yang kita gunakan. Pada step pertama, kita analisa structure market dan making order block pada time frame H4. Market ini sedang menunjukkan dominasi trend bullish pada pergerakan baru-baru ini. Nah, di sini kita bisa making order block. Order block ini memenuhi kriteria order block dengan high probability entry. Kalian bisa lihat di sini ada imbalance antara candle pertama dan candle ketiga. Dan pada candle keduanya bergerak secara impulsif. Lalu di sini ada break of structure. Nah, order block ini sebagai unmitigated atau order block baru yang belum pernah tersentuh oleh pergerakan market. Jadi, bisa kita katakan kalau order block ini masih fresh atau unmitigated. Level ini bisa jadi area order block sempurna yang berpotensi terjadi rejection atau penolakan dan memberi kita peluang untuk entry. Lalu yang perlu kita lakukan adalah menunggu pergerakan harga menyentuh area order block. Nah, ketika harga telah menyentuh order block pada time frame H4, kita lanjut ke step 2, di mana kita gunakan time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 15 menit, dan kita tunggu change of character dari pergerakan market ini. Ketika terjadi break pada level coach, itu bisa kita jadikan sebagai konfirmasi untuk entry. Nah, kenapa kita harus nunggu break pada coach untuk memastikan posisi entry kita? Coba kalian perhatikan jika di sini sedang dalam kondisi downtrend pada time frame 15 menit. Tapi di time frame H4, area ini kemungkinan hanya sebatas retracement dari pergerakan US oil. Jadi, ketika ada break pada coach, bisa kita identifikasikan kalau pergerakan market akan pullback kembali ke atas di time frame H4. Ekspektasi kita adalah setelah terjadinya break pada coach, maka harga akan terus bergerak ke atas ke arah tren utama pada time frame H4. Tapi, jika ternyata harga tidak mampu break level coach yang sudah kita tandain, maka kemungkinan besar harga akan terus bergerak ke bawah menembus order block yang kita buat. Jika itu sampai terjadi, maka kita abaikan dan jangan memaksakan mengambil posisi. Ingat ya, kriteria break coach itu body break, bukan shadow break. Jadi tunggu body sampai break coach baru kita entry. Jangan break shadow lalu kita langsung entry. Nah, ketika harga telah break coach, kita bisa set TP dan SL. Kita bisa gunakan rasio RR 2:1 untuk set TP pertama, dan SL bisa kita letakkan beberapa pips di bawah level support. Nah, ketika pergerakan harga hit TP yang telah kita tetapkan, kalian bisa take profit atau hold position, tergantung dari pergerakan market saat itu. Ini adalah lower high pada structure market di time frame H4. Jika terjadi pergerakan market seperti ini, ada break pada area supply di time frame besar, kemungkinan besar harga akan terus bergerak ke atas. Jika posisi entry pertama yang kalian buka masih kalian hold, maka kalian bisa terapkan SL plus pada area ini dengan menempatkan SL di atas entry point buy yang kita lakukan di awal. Jadi meskipun hit SL, kita masih dapat profit. Oke, paling segitu aja penjelasan saya mengenai order block dalam video ini. Semoga apa yang saya share di dalam video ini bisa dengan mudah kalian terima. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.